Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten kami yaitu Pawon Opini. Buat kalian yang suka beropini tanpa basa-basi. Di pagi yang kedua ini masih bersama Pagi ya, yang kita anggap sebagai guru ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk diskusi yang kedua ini Pagi, saya pribadi dan teman-teman saya mungkin mewakili masyarakat atau teman-teman semua pengen menanyakan tentang mekanisme pelaksanaan peserta didik baru atau yang disingkat PPDB. Itu seperti apa? Ya. Nah, secara sekali seperti itu. Jadi begini, adik-adik, kaitannya dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini mengacu pada aturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Jadi semua mekanisme diatur di sana, kaitannya tentunya khususnya terkait dengan jalur penerimaan. Iya. Kalau kita tahu ada beberapa jalur di dalam penerimaan peserta didik baru ini, diantaranya ada jalur zonasi, kemudian ada jalur mutasi, kemudian yang ketiga jalur afirmasi, kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Dari beberapa jalur itu, khususnya nih yang saya bicarakan adalah sementara tingkat jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk jalur prestasi, jalur zonasi ini kuotanya itu adalah 50%. Kemudian jalur afirmasi adalah 15%, jalur mutasi itu 5% dan jalur prestasi itu adalah 30%. Itu kaitannya dengan mekanisme penerimaan peserta didik baru. Kemudian terkait dengan hal tersebut, syarat-syarat dan ketentuan itu hampir sama. Jalur zonasi, afirmasi maupun jalur mutasi itu sama, jarak tempuh terdekat. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, usia yang lebih tua yang kelima. Lalu yang ketiga, waktu pendaftaran secara daring itu mungkin di situ yang lebih awal yang mana gitu ya kan. Itu untuk jalur ketiga jalur itu. Beda lagi dengan jalur prestasi. Kalau jalur prestasi ini terkait dengan bobot nilai tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usia, dan yang ketiga juga sama, waktu pendaftaran di kala daring itu adalah syarat-syarat yang harus ditempuh oleh wali murid atau calon peserta didik baru terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Oh, itu jalur-jalurnya seperti itu. Iya, betul sekali. Ya. Ini tadi saya sempat mau bertanya ini, tapi sudah dijelaskan ya. Ya benar, memang saya mau tanyakan seperti ini tadi itu Mas Udo. Menurut saya itu apa? Penjelasannya tentang jalur-jalur yang harus ditempuh oleh calon atau wali murid dalam pelaksanaan tersebut, yaitu jalur zonasi, afirmasi, kemudian mutasi dan prestasi itu yang mau tadi saya tanyakan. Terus itu gimana sih jalur-jalurnya itu Pak yang harus ditempuh? Penjelasannya ya. Jadi begitu. Jadi begini. Jadi yang setelah saya sampaikan tadi adalah itu semua berdasarkan mungkin Permendikbud lebih tahu. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang mekanisme PPDB. Nah, jadi dalam pasal 12 ayat 1 itu. Ya. Itu zonasi, afirmasi, mutasi dan prestasi tersebut. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Sanggala itu terkait dengan keempat jalur itu. Iya. Jadi sudah saya sampaikan di awal bahwa semuanya itu untuk untuk proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Jadi harus melalui tahapan-tahapan atau melalui jalur-jalur keempat itu tadi. Satu contoh, Mas Danu punya anak
yang sudah lulus SD ya, satu contoh demikian. Mas Danu ada di wilayah kota A, oke. Kemudian Mas Danu ingin sekolah di kota A tersebut, ya dia harus menggunakan jalur zonasi. Di mana titik koordinat terdekat di anak Mas Danu ini ada di wilayah itu. Terdekat dari rumah. Iya, betul sekali. Itu mengajunya di Google Map atau titik terdekatnya itu atau cuma sekedar perkiraan yang paling dekat ini paling dekat? Ada. Jadi begini, setiap siswa itu di sana sudah di verbal, titik koordinat alamat siswa itu sudah ada. Jadi ketika mendaftar sudah klik langsung dengan internet gitu. Sudah diketahui. Satu contoh begitu. Jadi anak Mas Danu ingin sekolah di SMP A gitu ya. Ternyata jaraknya dekat dengan titik koordinat rumah Mas Danu sendiri, alamat Mas Danu sendiri. Nah itu diutamakan gitu. Itu jalur-jalur zonaris seperti itu. Oh itu yang kalau yang afirmasi, kalau yang lain tadi apa? Kalau afirmasi kan itu terkait dengan apa namanya, siswa ataupun orang tua siswa di dalam tanda kutip ekonomi lemah. Itu harus disertai surat keterangan RT RW, kemudian sampai ke kelurahan bahwa menyatakan bahwa anak ini ataupun calon peserta didik ini kurang mampu di dalam sektor ekonomi, sehingga nanti ada keringanan. Surat keterangan kurang mampu. Iya. Itu tidak masalah untuk walaupun di kota A nggak ada sekolah, terus sekolahnya di kota B. Iya, nggak ada. Masalah. Kemudian yang afirmasi ya, mutasi itu mengikuti perpindahan orang tua. Pindah rumah. Ya, betul sekali. Mencari sekolah yang terdekat, di mana tempat tinggalnya mengikuti orang tua yang itu kalau jalan mutasi seperti itu. Situ pemahaman saya ya. Dan yang terakhir Pak, prestasi gimana nih? Ini prestasi itu berdasarkan bobot nilai tertinggi. Jadi kalau saat ini sepengetahuan saya itu untuk jalur prestasi itu dikategorikan bagi peserta didik ranking 1, 2, 3 di sekolah tersebut bisa mengikuti pendaftaran di jalur prestasi. Mungkin kalau di sini mungkin dalam perspektif pandangan saya itu jalur prestasi itu mungkin di sekolah-sekolah favorit itu mungkin. Itu mungkin. Kalau bisa punya juara dalam. Nah, itu juga dilampirkan di dalam PPDB itu dilampirkan. Jadi satu contoh kegiatan kejuaraan akademik non akademik itu bisa dilampirkan untuk pendaftaran di jalur prestasi ini. Jadi itu diprioritaskan. Iya. Kalau saya dengar ya dari keempat jalur tersebut ternyata syarat-syaratnya hampir sama ya Pak. Ya. Tapi yang hampir sama itu 3 Mas. Oh iya. Donasi, soal prestasi ya. Yang baru yang membedakan cuma presentasinya. Presentasinya. Ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang pas sih Pak. Di mana? Tapi sekali lagi ini hanya menurut saya. Ya. Yaitu antara jalur donasi dan prestasi. Nah, sekilas saya pernah membaca bahwa jalur zonasi itu tujuannya untuk pemerataan, pemerataan prioritas lebih pada calon peserta didik dan wilayah tempat tinggalnya. Dari hal tersebut kita merujuk pada kata pemerataan. Tentunya menurut saya ada sedikit permasalahan jika dikaitkan jalur prestasi Pak. Jadi karena apa? Masih banyak wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Soalnya di sekolah A belum tentu ada sekolah favorit Pak. Di wilayah. Ya, jadi semacam ambigu gitu. Iya, gitu. Ini zonasi pemerataan tapi kok masih ada jalur prestasi yang itu kembali lagi ke favorit sekolah favorit itu. Padahal sekolah favoritnya di kota B gitu. Padahal kita masih dari wilayah A kan masih bisa ke sana. Syaratnya dengan punya prestasi. Non akademik maupun akademik itu. Kalau menurut ini kan sharing diskusi ya. Kita tidak mana yang lebih tahu, mana yang lebih pintar tidak. Tapi kalau menurut Mas Danu gimana?
kaitannya dengan zonasi dan prestasi ini? Ini Kalau- saya kembali iya. balik saya bertanya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita sharing-sharing. Iya. Jadi kalau menurut saya antara prestasi dan zonasi itu memang kayak ambigu ya benar. Jadi nanti kayak sistem akreditasi apa di sekolah itu nanti dihapuskan ya Pak ya? Waduh, saya kurang tahu. Nah, itu yang bukan bidang saya. Karena sistemnya kan nanti tujuannya pemerataan. Merata Pasti dong harusnya bukan pasti harusnya akreditasi apa namanya bagus dan enggaknya sekolah itu dihapuskan. Karena untuk menyamaratakan. Pemerataan ya maksudnya. Nah, dan kedua mungkin dari pemerintah sendiri, ini mungkin kesimpulan saya sendiri ya, mungkin apa yang saya ini tujuan prestasi dan zonasi agar para siswa itu berlomba-lomba. Kalau kamu pengen sekolah di sini, kamu harus punya prestasi yang bagus. Jadi nggak sembarangan sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, bagus. Persepsi di Mas Danu luar biasa. Jadi ini menurut apa namanya? Menurut mata batin saya ya. tapi begini Mas, sebentar Mas. Saya juga ingin menambahi terkait dengan zonasi dan prestasi, jalur zonasi dan jalur prestasi ya. Sekali lagi kalau kita bicara jalur zonasi itu adalah arah dan tujuan pemerintah itu satu untuk pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri. Ya. Yang kedua kalinya adalah membangun apa namanya? Membangun sekolah favorit di wilayah tertentu. Jadi nanti di wilayah-wilayah itu semuanya ada sekolah Ada favorit. sekolah favorit, ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidik itu sendiri atau meningkatkan kualitas guru. Jadi pemerataan di awal itu mencakup keseluruhan, baik pemerataan kualitas guru, kemudian pemerataan sarana prasarana, kemudian apa namanya menjadikan wilayah tersebut ada sekolah favorit yang difavoritkan loh ya. Ya. Jadi begini, nanti akan menimbulkan suatu persaingan yang luar biasa. Itu menurut saya. Ya. Jadi antara zonasi dan prestasi nanti sudah tidak lagi diperlukan dalam arti Iya. begini. Dalam arti begini, kalau sudah ada zonasi kenapa harus ada prestasi? Iya, Nah, itu. ya maksudnya itu Pak. Satu contoh Mas Bayu, artinya aku tak sekolahkan di sana anakku. Ya. Katakan gitu ya. Yang lebih Favorit. favorit. Ya. Padahal wilayah Mas Bayu sendiri Ada sekolah. ada sekolah yang Iya. yang baik juga. Iya. Lalu siapa yang akan sekolah di situ? Iya. Kalau masih ada jalur-jalur semacam itu menurut pendapat Iya, saya. iya. Jadi rasa gengsi orang tua antara gengsi zonasi dan prestasi ini mari sama-sama kita artinya kita ya opini kita kayak kita buka wacana untuk saling saling memahami terkait dengan hal itu. Itu menurut pandangan saya. Tapi ya wallahu alam loh ini sekali lagi hanya sebagai pengamat, sebagai sebagai mewakili hati-hati aja gitu. Ya mungkin itu sih menimbulkan rasa nasionalisme juga. Nah, masing-masing. Lalu itu bagus. Terus kembali ke situ lagi. Saya terus teringat ketika Anda punya prestasi baik akademik non akademik di suatu sekolah, Anda mewakili wilayah Anda sendiri. Lebih bangga mana dengan mewakili wilayah Ya. orang lain yang punya artinya wilayah Iya, sekolah wilayah lain, wilayah kota B katakan. Padahal di kota Anda mewakili wilayah kota Anda Ya, sendiri. ya. Itu kan akan lebih bangga mewakili kota Anda Saya sendiri. gini Pak, gitu. soalnya pernah ada contoh sih. Contohnya gini, saya punya teman. Nah itu waktu SMP itu kan sama-sama. Kebetulan saya sekolah di wilayah saya sendiri, dan saya itu sekolah di wilayah kota. Beda wilayah. Beda wilayah. Beda wilayah. Walaupun satu Satu asal ya, satu asal satu ya, daerah, satu daerah. satu Iya, asal. iya. Kemudian di situ ini ada kalau dulu itu apa ya, Perseni apa Popda itu ya. Ya. Nah, itu bidangnya di sepak bola. Nah, Hmm. waktu itu wilayah saya kalah. Ya. Nggak sampai ke final, waktu bahkan semifinal udah kalah. Nah, teman saya itu membawa wilayah kota yang tersebut yang lain itu
itu sampai final, bahkan sampai juara. Nah itu dia ngejek sama saya, gimana sih kamu kok nggak bisa? Saya bilang gini, wah kamu bela wilayah lain aja bangga, pemain Borbonan aja bangga. Kayak gitu mas, saya ini berjuang buat wilayah kita loh. Kamu malah ngejek kayak gitu, Borbonan aja bangga kamu gitu. Tapi nggak sampai bertengkar kan? Nggak sampai. Dia langsung mikir kayak Iya. itu nasionalisme. Iya. Walaupun sebenarnya saya di sini juga wah asem gitu. Itu artinya membuka wacana kita, membuka wacana untuk kita semua. Jadi secara begini, secara pemikiran, cara yang contoh sederhana tadi yang disampaikan Mas Anggara tadi. Jadi lebih baik yuk kita sekolah di wilayah masing-masing. Jadi kalau perlu ya jalur prestasi ditiadakan dong. harus Angkat wilayah masing-masing lah. Iya. Angkat Saya kira nasionalis. itu ya. Iya. Luar biasa nih loh perbincangan ini. sangat berisi. Bobot ya. Mungkin sedikit banyak sudah apa ya memenuhi dahaga kita. Bobotnya udah keluar kan. Keluar semua. Mungkin seperti itu dan harapan ya mungkin harapannya saya ini aja ya. Harapannya semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Iya pasti. Apapun caranya, apapun apanya ya, mekanismenya, bentuknya, Betul sekali. yang penting tetap maju. Tetap maju. Meningkatkan mutu kualitas banyak anak sih. Iya. Angkat wilayah sendiri. Ya. Belajar bernasionalisme dengan benar sih. Dan jangan lupa loh ya, tetap Subscribe. Oke, mungkin video kita kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi Pak. sama-sama Mas Danu, Mas Bayu dan juga Mas Anggara. Sudah apa yang menjamu kita luar biasa. Luar biasa. Padahal Ngerepotin. repotin. Reporting. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Iya. Kita ini orang kepo ya. Iya, kurang info level akut. Mungkin itu aja video dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share. Mungkin akhir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.